Halo, Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas tentang penguatan agrikultur di Indonesia. Setelah pembahasan materi berikut, diharapkan kalian dapat 1. Memahami potensi agrikultur di Indonesia. 2. Mengidentifikasi hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. 3. Menjelaskan strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak untuk produk pertanian. Di sektor pertanian, Indonesia memiliki beragam jenis tanaman. Hal ini didukung kondisi iklim tropis. Di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai varietas yang lain. Potensi agrikultur di Indonesia. 1. Indonesia memiliki 7,1 juta hektar lahan pertanian. 2. Sektor pertanian di Indonesia juga dapat menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia. 3. Sektor pertanian dapat menyumbang 14,7% pendapatan nasional Indonesia. Apa saja peran agrikultur di Indonesia? Peran agrikultur di Indonesia. 1. Potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. 2. Pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar. 3. Besarnya pangsa terhadap ekspor nasional. 4. Besarnya penduduk yang bergantung pada sektor agrikultur. 5. Penyediaan pangan masyarakat. Dan yang ke-6, basis pertumbuhan di pedesaan. Pembangunan sektor agrikultur Indonesia sampai saat ini masih belum dapat memberikan sumbangan yang tinggi jika dilihat dari tingkat kesejahteraan pelaku sektor dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Hal ini bisa kita lihat dari potensi pertanian Indonesia besar, namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar petani kita masih tergolong miskin. Apa saja sih hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia? Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. 1. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. 2. Modal terbatas. 3. Penggunaan teknologi masih sederhana. 4. Sangat dipengaruhi musim. 5. Pada umumnya berusaha dengan tenaga keluarga. 6. Akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. 7. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. 8. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Dan 9. Kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. 1. Eco-farming. Strategi eco-farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal setiap daerah di Indonesia. 2. Distribusi pupuk merata. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamnya per hektar dalam 1 tahun. Dengan cara ini,
pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. 3. Perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Strategi lain yang dapat dilakukan di sektor agrikultur adalah melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian, serta pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Nah anak-anak, itulah pembahasan materi kita kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu pembahasan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.